Afwan Ustadz, bagaimana cara kita mengikhlaskan niat karena terkadang syaitan sangat mudah merusak niat? Iya, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali, ya. Namanya niat itu adalah amalan yang paling berat kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala pernah mengatakan, "Ma'alajtu nafsi ala syai'in mu'alajatahu alal ikhlas." Aku tidak pernah berusaha memperbaiki diriku terhadap satu amalan seperti memperbaiki ikhlas, karena beratnya ikhlas ini. Penyimpangan dalam niat yang berusaha dibisikkan oleh syaitan kepada manusia itu bermacam-macam. Bukan satu macam saja. Artinya orang lepas dari satu penyimpangan, dia sudah berhasil, syaitan menggoda kepada yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat. Tidak ada yang selamat kecuali oleh orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala memperumpamakan penyimpangan dalam niat itu, kata beliau, amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Kesyirikan dalam hal niat dan tujuan itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak ada tepinya dan sedikit orang yang selamat darinya. Antum bayangkan, ditaruh di lautan di tengah-tengah, mau berenang kemana? Tidak ada tepinya. Kalau ada tepinya mungkin jauh, kita bisa pelan-pelan atau berharap di bawah ombak. Ini tidak ada tepinya. Itulah syirik atau penyimpangan dalam niat, kata beliau, sehingga sedikit yang selamat darinya. Yang bisa kita lakukan, pasti yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau penjelasan ringkas Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid, beliau sebutkan penyimpangan niat itu ya biasanya ada dua penyakit utama yang ada pada diri manusia sehingga menjadikan niatnya menyimpang. Pertama, ya, hubbul madhi wa tsana. Manusia itu suka dipuji, suka disanjung. Suka dipuji dan suka disanjung. Makanya caranya kita lawan penyakit hati ini dengan kita meyakinkan diri kita bahwa tidak ada yang pujiannya bermanfaat dan celaannya mencelakakan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, mereka memuji atau mencela, insya Allah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan terpengaruh dengan pujian dan celaan manusia yang hanya melihat kepada perkara yang zahir saja. Yang kedua, ambisi untuk ya mendapatkan balasan yang ada di tangan manusia. Ini yang menjadikan orang menyimpang niatnya. Maka ini kita atasi dengan meyakinkan pada diri kita, tentu dengan ilmu, dengan belajar keimanan yang benar. Kita yakinkan pada diri kita bahwa apa yang ada di tangan manusia semua asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang ada di tangan manusia tidak akan sampai kepada kita kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Oleh karena itu, ini menjadikan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menggantungkan segala pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tambahan penjelasan, ikhlas itu adalah niat di hati kita untuk mencapai sesuatu. Dan karena ini berhubungan niat dengan di hati kita, itu berarti berhubungan dengan apa yang kita sukai sebenarnya. Jadi niat di hati itu tergantung dari apa yang dominan di hati. Kebanyakan orang susah mencapai ikhlas karena mencintai dunia yang berlebihan. Kenapa dia mencintai dunia berlebihan? Karena setiap hari yang masuk ke hatinya adalah keindahan dunia, perhiasan dunia, promosi tentang fasilitas dunia. Ya sudah, itu yang mendominasi hatinya. Makanya untuk mengatasi hal ini setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang paling utama adalah mengenalkan hati tentang kemahaindahan Allah. Kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Kalau kita telah mengenal Allah, maka hati kita akan mencintai Allah, menjadikan kecintaan Allah kepada Allah lebih daripada kecintaan kepada apapun, karena Allah itu maha indah. Urusan dunia saja yang palsu, yang kita anggap indah bisa kita sukai, apalagi Allah yang maha indah. Ya, sesuatu yang kita anggap indah, pemandangan yang indah kita betah berlama-lama, padahal ini makhluk. Bagaimana yang menciptakannya? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan mencintai keindahan. Jadi kita kenalkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena dengan sebab ini hati kita akan selalu mengarah kepada sesuatu yang dominan di dalamnya, ya. Bahkan semua kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari itu yang mempengaruhi adalah kecintaan di hati. Makanya membenarkan kecintaan di hati ini hubungannya erat sama ikhlas. Anda pernah ingat, mungkin pernah kita baca di kitab Fathul Majid, ya, Syarah Kitab Tauhid, dinukil pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyebutkan definisi ikhlas. Kata beliau, dan ini dipuji oleh Syekh Abdurrahman Ibnul Hasan yang menulis kitab Fathul Majid sebagai definisi ikhlas yang sangat baik, yaitu kata beliau, ikhlas itu adalah mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi. Mencintai Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan mengharapkan wajahnya. Subhanallah, ya. Makanya ini pelajaran yang kita dapatkan dalam menuntut ilmu, dalam belajar akidah yang benar. Sewaktu kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencintai Allah, yang dengan sebab ini kita akan mudah meraih keikhlasan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah,